Shalom jemaat GKB yang dikasih oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangannya ke kiri, depan, belakang. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa? Amin. Saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kebaikan, kasih setianya Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau memandang Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, betapa kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari yang terindah untuk kami menikmati hadirat-Mu Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap hati kami. Kami mau datang padamu, kami mau membawa ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, terima sembah dan pujian kami. Yang siap memuji dan nama Tuhan kita katakan amin. Saat kami menyembah-Mu Yesus, saat kami datang pada hadirat-Mu Tuhan, di situ Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji, sebab Tuhan bertahta di atas pujian, di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, datang pada Tuhan saat ku menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Ya Tuhan, sebab Dia Tuhan Allah yang bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Yesus, amin. Di situ Roh-Mu bekerja Tuhan, amin. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau
penuh kemuliaan. Amin. Oh, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu. Tuhan, dengan segenap hati mari kita katakan bersama-sama, saat ku menyembah-Mu Yesus. Amin. Syukur kami tak Tuhan. Haleluya. Diku kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu. Mari kita arahkan hati kita bersama-sama. Kau angkat hatiku Tuhan. Mari kita pandang Tuhan kita, Allah penuh kemuliaan. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Jemaat saja katakan, lihat setiap hati kami Tuhan. Kami mau memandang kekudusan-Mu Yesus. Haleluya. Dosa-Mu saat ku sembah. Ya Tuhan, kami mau memuji-Mu Yesus seumur hidup kami. Haleluya. Aku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ya Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, saat ku sembah Yesus. Amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia, sembah Allah yang kudus. Haleluya. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, disitulah rencana-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau pandang Kau Tuhan, ini setiap hati kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Ucapan syukur-Mu kepada Tuhan Allah kita. Haleluya.
ajaib Kau Tuhan dalam hidup kami. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita puji kebesaran Tuhan. Jika besar, amin. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib. Saya ajak Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kami mau. Arahkan tanganmu kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau, ya Tuhan. Sungguh besar Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib. Ya Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Memuji kebesaran. Oh, Jesus. Ajaib Yesus, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Ya, haleluya. Besar, haleluya. Ajaib, ya Tuhan. Ajaib. Sekali lagi kita mau nyatakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Jika haleluya, ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuji kebesaran. Oh, ajaib Tuhan. Tuhan. Ajaib. Ajaib Tuhan. Ya Tuhan. Ajaib. Ajaib Tuhan. Sekali lagi kita mau nyatakan, kita punya Allah yang ajaib. Haleluya. Oh, ajaib Tuhan. Oh, beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ya benar Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib. Kami siap memuji, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Yang siap, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom.
Siapa yang percaya kita punya Allah yang besar? Allah yang besar melebihi dari masalah kita. Amin. Kita mau pujikan, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Woo. Mari kita menari di dalam Kristus. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan, pujilah Dia. Oh, oh, kemurahannya besar, tiada. Aku tak dapat balas betapa besar. Amin. Oh, besarkanlah. Sekali lagi kita menyatakan, besarkan. Sebab kemuliaan Tuhan besar. Amin. Oh, tiada terkira, aku tak dapat balas. Oh, oh, oh. Siapa Dia Bapak Ibu? Tuhan. Oh, oh, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang Tuhan yang ajaib. Jiwaku, saya mau dengar suara jemaat GKB. Besarkan. Haleluya. Gemurah, tiada terkira. Katakan, aku tak dapat balas betapa besar. Oh, 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 besarkanlah namanya. Lambaikan tanganmu buat Tuhan Allah kita, Tuhan yang ajaib. Oh, siapa Dia? Tuhan yang menolong. Hey, 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 hey. Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa. Jiwaku, cuma saja katakan, Tuhan. Mari manis setiap perkataan kita, sebab Dia penolong hidup. Amin. Oh, oh. Tuhan yang haleluya kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Oh, oh. Tuhan. Amin. Tuhan yang kuasa, Kau penolong hidup kami Tuhan. Hidupku, wow, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Katakan, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Oh, oh. Jiwaku ditebus. Haleluya. Ya. Kita mau katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari kibarkan panji Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Kita lebih. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya.
kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Katakan iblislah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Jika Allah di pihak melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan. Jika Allah, siapa lawan kita? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan apa? Amin. Yesus Raja segala. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Siapa kita? Haleluya. Saya mau Bapak Ibu untuk ikuti saya ya. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tunjuk kiri kanannya. Kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Amin. Kamu lebih dari pemenang. Bila Allah, siapa lawan kita? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Kibarkan bajunya. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Yang lebih dari pemenang, mari kita soalkan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala pujian. Dan tiba saatnya kami mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan saat ini saat indah bersama Tuhan. Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku kami siap terima curahan urapan-Mu Yesus. Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah hadirat.
Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah. Sebab hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan Yesus. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, biarkan Tuhan mencurahkan urapan-Nya dalam kehidupan-Mu. Amin. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan ya Tuhan saat ini urapan-Mu ku rasakan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita katakan, kami merasakan kehadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Curahkan urapan-Mu Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, oh ku rasakan, oh menyembah Kau Tuhan. Mari tujukan hatimu pada Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Curahkan urapan-Mu Yesus. Hadirat-Mu, amin. Saat ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, curahkan urapan-Mu Yesus. Curahkan-Mu ku rasakan saat aku menyembah. Sekali lagi kita mengatakan hadirat-Mu Yesus. Amin. Saat ini Tuhan, oh, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah-Mu Tuhan, saat aku haleluya, saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa ada sukacita ketika kami berkumpul dengan teman-teman dan orang-orang yang kami kasihi, atau dengan komunitas dan keluarga kami. Kami mengakui bahwa ada sukacita ketika kami menikmati alam ciptaan Tuhan melalui sebuah wisata. Tetapi kami juga mau mengakui bahwa apa yang kami dapatkan ketika kami memuji menyembah Tuhan, itu adalah sesuatu yang berbeda. Satu sukacita yang unik, karena yang dijamah adalah roh dan jiwa kami yang berada begitu dalam. Benar Tuhan, kata Daud, bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
Karena ketika kami mendekatkan diri kepada Engkau, di sana ada pengajaran, ada jamahan Tuhan yang memuaskan hidup kami. Ada sesuatu yang tidak mampu kami jelaskan, tetapi membuat roh kami begitu merdeka, tenang, dan tentram. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah puji-pujian kami. Dan terima kasih karena di tengah ibadah ini Tuhan berkenan untuk menyampaikan pengajaran-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang melayani firman-Mu maupun setiap jemaat Tuhan, mengucap syukur dan merendahkan diri untuk kesempatan ini, meminta kepada Allah berbicara secara khusus kepada kami, membukakan apa yang tersembunyi, membukakan apa yang tertutup dari firman-Mu, sehingga makin hari pengenalan kami akan Tuhan dan firman-Mu semakin sempurna, semakin utuh. Nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap umat-Mu yang melakukan firman Tuhan. Setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Mari langsung saja kita akan membuka kelanjutan dari firman Tuhan dari kitab Amsal pasalnya 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Seluruh ayat dalam pasal ini akan kita bahas, akan kita pelajari pagi hari ini. Saya ulang ya, Amsal pasalnya 5 ayatnya 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya, kaki perempuan jalang itu turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia, perempuan jalang itu, tidak menempuh jalan kehidupan. Jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, daripada perempuan jalang. Dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaat dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu.
rusa yang manis, kijang yang jelita. Biar buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasi Tuhan. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohan yang besar ia tersesat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 bulan yang lalu saya sudah menjelaskan kepada jemaat di sini bahwa kitab Amsal dari pasal 1 sampai pasal 9 seluruhnya membicarakan tentang hikmat. Dibicarakan di dalam pasal 1 sampai pasal 9 apa itu pengertian hikmat. Ada di mana sih hikmat itu? Apa sih untungnya bagi saya kalau saya hidup berhikmat? Bagaimana hidup berhikmat di tengah orang-orang yang hidupnya jahat? Bagaimana hidup berhikmat di tengah pergaulan? Bagaimana hidup berhikmat dengan keuangan kita? Bagaimana berhikmat dalam seluruh sisi kehidupan kita? Pagi ini Bapak Ibu, kita sudah maju di pasal yang kelima, masih membicarakan hikmat. Kalau minggu lalu pasal 4 ayat terakhir, Pak Gembala sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita harus berhikmat dengan anggota tubuh kita. Tetapi pagi ini kita maju lagi belajar tentang hikmat yang diinginkan oleh firman, yaitu hikmat dalam hubungan pria dan wanita. Yang pertama, Bapak Ibu, yang hendak disampaikan melalui Amsal pasal 5 berkaitan dalam hubungan pria dan wanita adalah menjauhi ketidaksetiaan. Saya ulang Bapak Ibu, hikmat pertama di dalam menjaga hubungan pria dan wanita adalah jauhi ketidaksetiaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 1 Amsal pasal 5 ayat 1 itu dimulai dengan sebutan hai anakku. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari Amsal pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, semua pasal itu selalu diawali dengan kata hai anakku atau hai anak-anakku. Bapak Ibu tidak boleh salah membaca, nanti pengertiannya keliru ya. Jadi ketika dikatakan hai anakku, sebetulnya yang berbicara ini bisa jadi dia adalah Salomo yang menuliskan kitab Amsal, atau yang dimaksud adalah hikmat itu sendiri, si hikmat itu sendiri sedang berkata-kata. Nah, kenapa pakai kata anakku, Bapak Ibu? Si hikmat itu sedang melambangkan dirinya sebagai dua hal. Satu, berfungsi sebagai guru, dua, berfungsi sebagai orang tua. Ya, tinggal lihat konteksnya ya. Apakah kapan dia berdiri sebagai seorang guru, kapan si hikmat berdiri sebagai seorang orang tua. Nah, di dalam pasal 5 ayat 1 ini Bapak Ibu, si hikmat itu sedang menggambarkan dirinya berdiri sebagai orang tua laki-laki, yaitu bapak yang sedang duduk bersama dengan anaknya laki-laki. Kemudian menaruh tangannya di atas bahunya anaknya dan memberikan nasihat di seluruh ayat di pasal 5 ini. Jadi kalau kita lihat konteksnya Bapak Ibu, ini ada dasar nasihatnya adalah kasih seorang bapak kepada anaknya laki-laki. Itu sebabnya Bapak Ibu,
Bapak Ibu tidak bisa berkata begini, oh ini Bu Asri karena terus menerus dalam banyak ayat dikatakan janganlah engkau mendatangi perempuan jalang. Oh berarti firman Tuhan ini hanya untuk laki-laki loh Bu Asri, tidak berlaku untuk yang perempuan. Keliru ya Bapak Ibu, keliru. Konteksnya adalah seorang bapak yang menasehati anak laki-laki. Itu sebabnya dinasehatkan berhati-hatilah dengan perempuan jalang. Tetapi karena firman Tuhan ini sedang diberitakan untuk seluruh umat Tuhan, di mana ada gender dua, laki-laki dan perempuan, sehingga firman Tuhan ini berlaku untuk kita sekalian, Bapak Ibu. Sehingga untuk yang laki-laki nanti yang berlaku tetap jauhi perempuan jalang, jangan mendatangi rumah perempuan jalang, tetapi bagi anak-anak perempuan, ibu-ibu dan saya yang wanita ini berlaku kata perempuan jalangnya harus diganti dengan pria jalang. Paham ya Bapak Ibu? Jadi nasihat ini bukan hanya untuk para pria. Nasihat ini bukan hanya untuk anak laki-laki. Sekalipun perintahnya adalah jauhi perempuan jalang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan perempuan jalang di dalam ayat ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata perempuan jalang itu kalau kita belajar di seluruh kitab Amsal, Bapak Ibu, itu kurang lebih ditulis 4 kali, ya. Tetapi dengan pengertian yang berbeda-beda. Jadi ada 4 pengertian tentang perempuan jalang menurut versi kitab Amsal. Yang pertama, Bapak itu yaitu perempuan tunasusila atau pekerja seks. Maksudnya apa, Mbak Asri? Orang yang mencari penghasilan, ya, mencari penghasilan dengan cara menjajakan seks. Tentu Bapak Ibu paham maksudnya. Yang kedua, perempuan siapapun itu yang sudah menikah, yang belum menikah, apapun statusnya, tetapi yang tidak seharusnya ada dalam hubungan perkawinan sah seorang pria dan wanita. Nah, ini oleh Amsal dikategorikan nih Bapak Ibu masuk dalam perempuan jalang, ya. Yang ketiga Bapak Ibu, perempuan yang melayani persundalan suci. Opo to kuwi Bu Asri? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada agama-agama tertentu, ada kepercayaan tertentu yang cara penyembahannya itu dengan melakukan kegiatan seksual. Baik itu antara pemimpinnya dengan yang dipimpin atau dengan yang melayani, dengan yang dilayani atau antar jemaah. Ini ada loh Bapak Ibu, dan saya pastikan kepada jemaat Tuhan bahwa praktik yang seperti ini bukan hanya terjadi di masa lalu, Bapak Ibu, sampai sekarang pun masih ada. Yang keempat, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan perempuan jalang versi kitab Amsal yaitu perlambangan. Jadi kata perempuan jalang itu tidak betul-betul perempuan yang jalang, tidak betul-betul perempuan yang asusila, tetapi hanya sebuah perlambangan dari apa? Dari sebuah agama, dari sebuah kepercayaan, dari sebuah keyakinan yang itu berhasil menggoda, membujuk umat Tuhan untuk meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita belajar Bapak Ibu dalam kitab Perjanjian Lama, setiap kali bangsa Israel menyembah kepada berhala yang lain, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, engkau sudah berzinah. Rupanya yang dimaksud adalah zinah secara rohani. Hati yang tidak terpaut kepada Tuhan. Bapak Ibu, tentu dari keempat arti tentang perempuan jalan yang dimaksudkan di dalam Amsal pasal yang kelima adalah yang pertama dan yang kedua. Ya, kalau konteksnya Amsal pasal 5, sekalipun semua pengertian keempat-empatnya ini seharusnya menyelidiki hati kita. Apakah saya melakukannya atau tidak?
Kembali ke pasal-pasal 5, Amsal pasal 5, Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayat 8, Bapak Ibu perhatikan Amsal 5 ayat 8, dikatakan jauhilah dia, jangan menghampiri dia, jangan menghampiri wanita jalang yang pengertiannya sudah saya jelaskan tadi. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, lah ngopo toh kok nggak boleh? Kenapa kok nggak boleh? Kenapa kok harus menjauhi perempuan yang semacam ini? Kenapa kok tidak boleh bergaul menghampiri perempuan semacam ini? Jawabannya Bapak Ibu, karena sangatlah mahal harga yang harus dibayar bila orang jatuh dalam dosa ketidaksetiaan. Saya ulang ya Bapak Ibu, sangatlah mahal harga yang harus dibayar bila orang jatuh dalam dosa ketidaksetiaan. Mosok sih Mbak Asri, betul Bapak Ibu, kata Amsal. Saya daftarkan. Pada ayat 3 sampai 6, Bapak Ibu, Amsal pasal 5 ayat 3 sampai 6 dikatakan, siapa yang bergaul dengan perempuan yang semacam ini, dia akan merasakan empedu kehidupan meski dia terlihat manis seperti madu di awalnya. Kata empedu Bapak Ibu yang dipakai di Amsal ini itu adalah obat serangga yang sangat pahit rasanya dan berpotensi mematikan. Jadi ada Bapak Ibu orang-orang kalau sudah jatuh dalam dosa ketidaksetiaan, tidak segera bertobat, tidak segera mengambil langkah untuk kembali ke jalan yang benar, dia akan merasakan bahwa rasanya aku mau mati saja, rasanya aku mau mati saja. Tetapi dia menyadari, kadang-kadang menyadari bahwa bunuh diri tidak boleh, kadang-kadang dilakukan. Karena apa? Dikatakan di dalam ayat 3 sampai 6, orang yang bermain-main di dalam ketidaksetiaan dengan pasangannya, hidupnya akan pahit seperti empedu. Memang Bapak Ibu dikatakan di situ bahwa sebelum merasakan empedu, Bapak Ibu, ketidaksetiaan itu rasanya manis seperti madu. Kata ayat ini, betul ya Bapak Ibu? Apa artinya? Karena Bapak Ibu, ketika seseorang mengambil keputusan untuk tidak setia, tergoda dengan orang yang lain, pria yang lain, wanita yang lain, yang itu bukan pasangan syah kita. Bapak Ibu, waktu itu tuh hatinya berbunga-bunga. Meskipun umurnya sudah 50, 60, rasanya kayak 17 lagi, 18 lagi, 20 lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada kenikmatan dipuji oleh pasangannya, diperhatikan. Oh, dia orang yang paling pengertian kepada saya. Oh, godaannya begitu manis. Bapak Ibu, Amsal sudah memperingatkan, berhenti. Karena di dalam madu yang manis itu ada setitik obat serangga yang begitu pahit dan berpotensi mematikan. Harganya sangat mahal. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa saya katakan bahwa sangat mahal harga dari dosa ketidaksetiaan? Ayat 9 sampai 11 Bapak Ibu. Ayat 9 sampai 11 mengatakan, perilaku orang yang serong itu mengakibatkan kemunduran kekuatan. Biasanya ditandai dengan berat badan yang berkurang. Ini dilema ya Bapak Ibu. Karena satu sisi di dalam hatinya begitu digembirakan dengan pujian dari perempuan yang tidak betul itu. Hatinya berbunga-bunga, saya tidak bisa melupakan dia, saya nggak bisa hidup tanpa dia, saya nggak bisa sejam saja tidak WhatsApp dengan dia. Tetapi karena ada kesadaran bahwa ini dosa, Bapak Ibu, ada rasa takut, ada ancaman, ada sesuatu yang menekan di dalam dirinya sehingga membuat ada sesuatu yang gak sinkron antara hati dengan badannya. Lalu mulailah
si korban perselingkuhan pasangan makin kurus, makin kurus, makin kurus, makin kurus, makin kurus, gitu ya Bapak Ibu. Dan orang yang tidak setia akan mengalami sesuatu dengan tubuhnya. Saya teringat waktu Ica entah kelas berapa, ya Bu Iwan masih sering antar jemput gitu ya, guyonan gitu ya dengan sesama orang tua yang menjemput ya. Ada beberapa yang biasa ya Bapak Ibu, ibu-ibu itu pembicaraannya adalah salah satunya kalau berat badannya sudah naik gitu ya Bapak Ibu, kami terganggu ya. Kemudian kami mulai mencari cara piye sih kurus gitu ya. Ada temannya Bu Iwan ngomong, pengen cara paling jitu, iki jitu nganggo banget. Bojomu kan selingkuh, engkau lah kue kurus. Bapak Ibu, jangan ya. Tetapi ini benar kata Amsal begitu. Ketika orang jatuh dalam dosa ketidaksetiaan, dikatakan di situ kekuatan badannya mau tidak mau mengalami kemunduran. Yang kedua Bapak Ibu, masih dalam ayat 9-11 dikatakan, berapapun penghasilan Bapak Ibu, sebanyak apapun kepemilikan yang Bapak Ibu punya, begitu jatuh dalam dosa ketidaksetiaan, dikatakan penghasilan dan kepemilikan Bapak Ibu akan menguap. Mau tidak mau faktor ekonomi akan menjadi tempat di mana Allah menyatakan hukuman dan keadilannya supaya kita segera bertobat. Selain itu Bapak Ibu, orang yang perilakunya serong menjadi budak penghakiman pandangan, pikiran dan pembicaraan orang lain sehingga kehormatan diri menjadi tercabik-cabik. Kalau saya adalah pelaku ketidaksetiaan kepada pasangan saya, Bapak Ibu, begitu keluar rumah, sebetulnya orang yang ketemu saya ini orang yang setiap hari ketemu. Mungkin dia nggak tahu, tapi setiap kali lihat orang mereka menyapa, hati kita merasa koyo ede ngerti loh. Nanti ketika Bapak Ibu ada di komunitas apa saja, ya. Ada dua orang teman yang sedang berbicara, enggak membicarakan Bapak Ibu loh. Hanya karena Bapak Ibu lewat gitu ya. Mungkin karena saya orang yang enggak setia dengan pasangan saya lewat ada orang ngobrolnya itu tentang cabai yang sekarang murah. Saya bisa berkata, "Kui mesti ngomong kayak aku." Bapak Ibu, Amsal pasal 5 ayat 9-11 menegaskan, jangan sentuh dosa ini. Karena harganya terlalu mahal, badan habis, kepemilikan penghasilan menguap, kehormatan, harga diri tercabik-cabik, dan kita menjadi budak penghakiman orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa dikatakan bahwa dosa ketidaksetiaan itu sangat mahal harganya? Dijelaskan pada ayat 12-14. Di sana dikatakan bahwa orang yang jatuh dalam dosa ketidaksetiaan menghasilkan penderitaan batin dan penderitaan mental yang sangat berat akibat penyesalan yang terlambat. Bapak Ibu, Amsal pasal 6 ayat 32-33, ini ayat pembanding ya Bapak Ibu, mengatakan begini. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian, yang berbuat zina, yang berselingkuh, yang tidak setia dengan pasangannya, merusak diri. Lalu kalimat berikutnya mengatakan siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Bapak Ibu, bagi orang yang melakukan dosa ketidaksetiaan, mungkin satu saat dia mengambil keputusan, wes cukup, dia berhenti. Ada konsekuensi yang sangat mahal Bapak Ibu. Karena apa? Semua orang yang tahu, meskipun pelakunya sudah berhenti, semua orang yang tahu tidak akan pernah lupa
bahwa dia pernah tidak setia. Bapak Ibu, mungkin ketidaksetiaan itu dilakukan di tahun 1995. Lama sekali. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, harinya berjalan, minggunya berjalan, bulannya berjalan, bertahun-tahun, bisa jadi 10 tahun kemudian masih ada orang yang baru mendengar. Paham ya Bapak Ibu? Mungkin ketidaksetiaannya dilakukan di tahun 1990. Waduh, lama banget, 30 tahun yang lalu. Tapi saya berkata kepada Bapak Ibu, puluhan tahun ke depan ada loh orang yang baru saja mendengar perselingkuhan itu, padahal sudah 30 tahun yang lalu. Sehingga Bapak Ibu, berita ini tuh kayak baru terus gitu loh Bapak Ibu. Sudah puluhan tapi baru terus. Karena sudah lewat 10 tahun ada orang telepon. Bu, apa betul Bapak ini? Padahal itu sudah puluhan tahun yang lalu. Ayat ini berkata bahwa siksaan cemooh akan diperoleh, malunya tidak terhapuskan. Artinya Bapak Ibu, Amsal mau berkata kepada kita, jauhi dosa ini, jauhi dosa ini. Dosa ketidaksetiaan, dosa perzinahan, dosa perselingkuhan. Jauhi, harganya terlalu mahal untuk dibayar. Yang kedua Bapak Ibu, hikmat yang hendak diajarkan oleh Salomo berkaitan dengan hubungan pria dan wanita. Oh, minta maaf, masih ada ilustrasi yang harus saya tambahkan ya. Bapak Ibu, saya mau benar-benar berpesan kepada seluruh anak-anak muda, seluruh jemaat Tuhan bahwa praktek ketidaksetiaan, dosa perzinahan ini tidak hanya berlaku di lingkungan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saya mau berkata kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa ada gereja-gereja Kristen, tetapi yang memperbolehkan secara tersembunyi dosa ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi belum terlalu lama. Seorang pendeta satu sinode dengan kita di Kalimantan. Bapak Ibu, ada seorang pendeta melayani jemaatnya. Rupanya tanpa ada orang yang tahu, Pak Pendeta ini menyukai salah seorang jemaat perempuan, suaminya seorang polisi. Kemudian Bapak Ibu antara hatinya suka, tetapi juga tahu bahwa saya seorang hamba Tuhan, iblis menggoda dan dia masuk dalam jerat godaannya iblis. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Iblis loh yang ngajari Bapak Ibu, ngene lo carane, ngene lo carane. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Pak Pendeta ini mendatangi ibu yang dia sukai ini, lalu berkata begini, Ibu, saya mendapat suara Tuhan bahwa ibu adalah orang yang dipilih untuk menerima anugerah khusus dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu jemaat dengar hamba Tuhan ngomong begini, seneng enggak Bapak Ibu? Seneng ya? Ibu, saya mendengar suara Tuhan bahwa ibu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menerima anugerah khusus dari Tuhan. Wah, siapa yang gak seneng Bapak Ibu ya? Lalu Bapak ini berkata, tapi Bu, ada beberapa langkah yang ibu harus lakukan. Langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini, sampai Bapak Ibu langkah terakhirnya adalah diminta untuk bertemu dengan Bapak Pendeta ini di salah satu hotel. Saya tidak perlu jelaskan kepada Bapak Ibu apa yang terjadi setelahnya. Satu saat suaminya yang polisi ini, kalau polisi itu kan jam kerjanya sering di luar ya Bapak Ibu. Ngecek HP istrinya. Kemudian seluruh pembicaraan mesra dibaca oleh suaminya, maaf, termasuk kiriman gambar-gambar porno ya, baik dari tubuh mereka sendiri maupun dari gambar yang lain. Lalu Bapak Ibu, wajar kalau Pak Polisi ini sangat marah. Lalu Pak Polisi ini, Bapak Ibu, lapor ke kantor sinode kita di Malang. Lapor
lalu diproses oleh pihak sinode. Singkat kata, Bapak Ibu, singkat kata, akhirnya Bapak Gembala ini dinonaktifkan beberapa bulan. Dan Bapak Ibu tahu, baru menjalani beberapa waktu proses itu, terlalu stresnya Pak Pendeta ini, bunuh diri. Bapak Ibu, begitu kejamnya dosa ketidaksetiaan ini, itu sebabnya Amsal pasal 5 sampai membicarakan secara khusus. Nanti pembicaraan ini akan dijeda di pasal 6, dilanjutkan lagi di pasal berikutnya. Karena Salomo dalam hikmatnya yang begitu besar, hendak berkata bahwa dosa ini sangat mengerikan, terlalu mahal harganya untuk dibayar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada di banyak gereja pendeta selingkuh dengan WL-nya, pemusik selingkuh dengan jemaatnya. Mohon maaf, gereja Tuhan di tempat ini mewartakan firman dengan jelas. Ayo jauhi dosa ini, hidup di dalam kekudusan pernikahan, dan berkat Tuhan pasti dicurahkan. Penerapannya Bapak Ibu untuk garis besar pertama adalah wanita dan pria lain sering kelihatan jauh lebih menarik daripada pasangan kita sendiri. Walaupun sesungguhnya mengandung racun yang mematikan. Oleh sebab itu marilah bergantung, minta kepada pertolongan Allah. Supaya apa? Supaya kita disanggupkan Allah untuk terus setia kepada pasangan kita. Karena hanya dengan jalan demikianlah kita tidak menuju kepada kehancuran. Yang kedua, Bapak Ibu, hikmat apa yang hendak diberikan Salomo dalam hubungan pria dan wanita? Yang kedua, Bapak Ibu, mengusahakan dan menikmati relasi yang indah dengan pasangan sah kita. Bapak Ibu, pertahanan terbaik terhadap rayuan dan godaan ketidaksetiaan adalah adanya relasi yang indah dengan pasangan. Bapak Ibu, banyak orang berkata begini, luweh enak pacaran daripada menikah. Karena waktu pacaran tuh Mbak Asri, saya diistimewakan, saya diperhatikan, rasanya saya jadi ratu. Tapi setelah menikah semuanya itu berubah. Bapak Ibu, kata Salomo dalam Amsal ini, seharusnya setelah menikah mesranya harus lebih, sayangnya harus lebih, kedekatannya harus lebih. Karena ini sudah syah, ini yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, relasi yang indah dengan pasangan harus diciptakan. Karena apa? Karena tidak ada mujizat untuk hal ini. Tidak ada mujizat untuk membuat relasi pasangan suami istri indah. Gak ada mujizat. Tetapi kitalah yang harus dengan sengaja mengadakannya. Satu saat kami kunjungan doa di keluarga Pak Walensa. Kami paham bagaimana Bapak dan Ibu Walensa berdoa bertahun-tahun untuk kehadiran anak Bapak Ibu. Dan kalau di rumah, kami setiap hari kan punya jadwal doa untuk semua jemaat ya. Bapak Ibu, setiap hari 6-7 jemaat kami doakan secara khusus. Ketika kami habis mendoakan keluarga Pak Walen, kami tuh ngobrol, berat loh ini Bapak Ibu Walen tuh berat loh. Kami membicarakan apa yang terjadi dengan psikis seorang suami dan istri yang menanti kehadiran anak tetapi belum diberi. Sampai kami datang kunjungan doa di Pak Walen berkata gini, masih terus berdoa Bu untuk anak. Bagi saya kalimat ini wajar, tetapi saya terkejut karena Pak Walen berkata begini, kalaupun Tuhan tidak kasih anak Bu,
ya biar kami tak pacaran terus saja. Saya ini hati saya terbelalak loh Bapak Ibu. Wah, bisa ya begini? Tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Ada berbagai masalah di dalam keluarga, biasanya nggak punya anak, suami salahkan istri, istri salahkan suami, salahkan keluarga besar, salahkan apa saja. Tetapi saya begitu hampir tidak percaya. Karena Pak Walen justru berdiri di atas masalahnya dan berkata, kami akan terus berdoa minta sama Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak kasih, kami akan terus pacaran dan menikmati rumah tangga kami. Wow, Bapak Ibu, tidak ada keluarga tanpa persoalan. Tidak ada pasangan suami istri tanpa gesekan. Karena suami yang adalah laki-laki dan istri yang adalah perempuan, keberadaan laki-laki dan perempuan yang berbeda saja sudah menghasilkan potensi perpecahan yang luar biasa. Itu sebabnya kalau ingin relasi antar suami istri itu indah, ciptakan dengan sengaja. Beberapa pasangan yang mau menikah dan mengadakan kelas dengan kami ada satu sesi Bapak Ibu, di mana ada pesan firman Tuhan, suami istri harus menyediakan waktu dengan sengaja untuk berdua saja. Ya, karena kegiatan pekerjaan, anak-anak, tanggung jawab di rumah, waduh, bikin begitu banyak perbedaan yang itu menjadikan kehidupan keluarga relasinya tidak indah. Mari siapkan lagi dengan sengaja, perbaharui lagi hubungan suami istri. Supaya kata suami istri ini bukan hanya sekedar status, tetapi Bapak Ibu menikmatinya. Ya, kadang-kadang ada suami yang bingung dengan istrinya, karena jelas-jelas sudah punya anak, tapi istrinya minta kepada suaminya, "Pak, ayo pergi jalan tapi berdua saja ya." Suaminya terbelalak, "Lho kowe iki piye? Lali nek duwe anak." Sekali-sekali anaknya ditinggal, pergi berdua membangun relasi yang indah antar suami istri. Itu rohani, itu alkitabiah. Tapi jangan keliru, Bapak Ibu pulang dan berkata, "Pak, awake dhewe ra usah ngurusi bocah-bocah. Ayo ngurusi awake dhewe." Jarine Bu Asri kudu ngono. Bapak Ibu berhadapan dengan saya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi pertahanan terbaik terhadap rayuan dan godaan ketidaksetiaan adalah adanya relasi yang segar, yang indah, yang nikmat dengan pasangan kita yang sah. Selalu ada masalah, selalu ada gesekan. Berdirilah di atasnya sehingga perkawinan kita tetap dapat kita nikmati. Yang kedua, Bapak Ibu, kepuasan suami harus didapatkan dari istrinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari tempat lain. Demikian pula sebaliknya dengan istri, kepuasan istri harus didapatkan dari suaminya sendiri, bukan dari orang lain dan bukan dari tempat yang lain. Penjelasan berikutnya, Bapak Ibu, kalau tadi kita membaca pasal 5 di ayat-ayat terakhir, Bapak Ibu, kita menemukan kata-kata yang erotis, ya. Ada bahasa-bahasa erotis yang dipakai. Bapak Ibu, tidak ada kesalahan dengan ini. Ya, bahasa erotis dengan sengaja dipakai untuk menegaskan bahwa bagi orang yang sudah menikah menurut Alkitab, hubungan seks itu kudus dan mulia. Ya. Sebelum menikah, hubungan seks dosa, Tuhan benci. Tapi setelah diberkati setelah menikah, hubungan seks adalah hadiah dari Tuhan untuk dinikmati oleh pasangan suami istri. Namun alasan paling mendasar mengapa orang harus setia dalam pernikahannya adalah karena segala jalan orang terbuka di depan Tuhan.
Tuhan mengawasi gerak-gerik manusia. Tuhan melihat dan Dia pasti akan membuat perhitungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jauhi ketidaksetiaan. Yang kedua, ayo ciptakan hubungan yang indah. Perjuangkan, usahakan dengan sengaja supaya perkawinan Bapak Ibu makin nikmat, makin sedap untuk dinikmati. Penerapan dari seluruh firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, bagi yang sudah menikah. Bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, coba boleh angkat tangannya. Terima kasih. Silahkan dibuka 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai 4. Minta tolong ditampilkan ya Miss Elis ayatnya ya. 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai 4. Untuk Bapak Ibu yang sudah menikah ya, silahkan dibaca ayat ini. Ya. 1 Korintus pasal 7. Bapak Ibu sudah menemukan? Mungkin tidak perlu menunggu Mbak Elis ya. Sudah menemukan? Bapak Ibu sudah? Sudah ya? Ya dibaca. 1, 2, 3. Kok Bapak Ibu takut dengan saya sih? Ayo Mbak Eli sudah berhasil untuk menampilkan. Bapak Ibu yang sudah menikah, yang ini boleh membaca ya ayatnya ya. 1, 2, 3. Hendaklah ayat 4. Amin. Ini loh Bapak Ibu rahasia perkawinan yang sehat dan bahagia. Istri Bapak Ibu hidup untuk suaminya, suaminya hidup untuk istrinya. Istrinya membahagiakan suaminya, suaminya membahagiakan istrinya. Ya, Bapak Ibu, tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Ketika firman Tuhan ini dijalankan, pernikahan kita tidak banyak bara api, tetapi akan penuh kesejukan karena berkat Tuhan. Penerapan yang kedua bagi orang tua dari pasangan yang menikah. Artinya jemaat yang sudah punya mantu. Ya, ini firman Tuhan. Bagi jemaat yang sudah punya mantu, silahkan dibuka di dalam kitab Titus pasalnya 2, ayatnya 2 sampai yang keempat. Ya, Titus pasalnya 2, ayat 2 sampai 4. Terima kasih Mbak Elis, ini sudah ketemu Bapak Ibu. Saya mau lihat dulu berapa jemaat yang di sini sudah punya menantu. Dibaca dengan semangat ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Laki-laki ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal yang baik. Ayat yang keempat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak. Rasul Paulus Bapak Ibu melalui seorang gembala yang namanya Titus memesankan ada satu pesan untuk laki-laki tua. Ada pesan untuk perempuan-perempuan tua. Laki-laki tua seharusnya hidupnya begini. Perempuan tua harusnya hidupnya begini. Tujuannya apa? Tujuannya mendidik anak-anak perempuan mereka supaya mengasihi dan setia kepada pasangannya. Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada keluarga tanpa persoalan, apalagi keluarga-keluarga muda. Ya, di 5 tahun awal, di 10 tahun awal, goncangan luar biasa. Tetapi dipesankan oleh firman Tuhan, bagi Bapak Ibu yang sudah anak-anaknya menikah punya menantu, harus anak-anaknya diajar untuk mengasihi dan setia dengan pasangannya.
Penerapan terakhir untuk yang belum menikah, ya. Yang belum menikah angkat tangan. Ya. Oke. Bu Asri, saya kayaknya dipanggil Tuhan untuk tidak menikah. Tidak apa-apa. Kita sudah belajar tentang itu ya beberapa tahun yang lalu. 2 Korintus pasal 6 ayatnya 14 sampai 16. Ini Mbak Eli sudah siapkan. Mari yang belum menikah ya boleh kita baca ini bersama dengan Bu Asri ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam. Satu kalimat lagi Mbak Elis. Ayat 17 ya. Aku akan diam. Sebab itu keluarlah kamu dan bla bla bla. Anak-anak muda yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah. Firman Tuhan memberikan petunjuk bagi anak-anak bahwa menikahlah dengan seorang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan dan memiliki karakter Kristus. Apa yang Bu Asri sampaikan bertahun-tahun yang lalu diulang lagi pagi ini. Bahwa kalau ada seseorang yang mencintai kamu, tetapi dia mengajak hubungan seks sebelum menikah, jangan diikuti. Karena apa? Bukti tertinggi dari seorang yang mencintai kita adalah dia menjaga keperawanan dan keperjakaan kita sampai titik menikah. Dan karena firman Tuhan pagi hari ini secara khusus membicarakan tentang dosa ketidaksetiaan, anak-anak muda yang sudah punya pacar, pacaran itu nggak salah loh Bapak Ibu ya. Alkitab memperbolehkan anak pacaran, ya, tetapi kudus sesuai firman. Nah, ini firman Tuhan mau berpesan. Kalau Amsal pasal 5 berpesan begitu khusus tentang dosa ketidaksetiaan, dilihat. Kalau pasangannya baru pacaran saja sudah tidak setia, baru pacaran saja sudah menunjukkan gelagat, masih suka pelirak-pelire ya, mepet sana, mepet sini. Mepetnya tahu Bu Asri, mepatnya yang saya nggak tahu ya. Bapak Ibu doakan ya, doakan jangan sampai salah pilih ya, jangan sampai salah pilih. Kalau tugas sebagai seorang laki-laki yang sudah menikah harus bisa menjadi imam, harus bisa menjadi kepala, harus bisa memimpin keluarganya. Coba lihat, kalau dari pacaran saja ada apa sedikit putus, ada apa sedikit putus, ada apa sedikit putus. Doakan lagi, doakan lagi. Karena apa? Tahun-tahun hidup yang akan dilalui oleh orang yang sudah menikah, kebahagiaannya juga ditentukan oleh pasangan yang dinikahi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini membicarakan bagaimana supaya hubungan pria dan wanita sehat, diberkati, segar, tidak menimbulkan banyak tekanan, tidak membuat depresi. Ya, ada 2. Yang pertama, jangan sentuh ketidaksetiaan. Jauhi dia. Yang kedua, Bapak Ibu, usahakan dan nikmatilah hubungan yang indah dengan pasangan yang sah. Tuhan pasti akan ada di sana bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menyegarkan kembali kita supaya hidup kudus dalam konteks hubungan pria dan wanita. Kita akan mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini dengan menaikkan satu pujian. Bangkitkan aku Tuhan supaya aku menjadi hamba yang setia. Bangkitkan aku Tuhan, supaya aku menjadi hamba yang berkenan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Terima kasih untuk pengajaran-Mu. Terima kasih untuk teguran-Mu. Terima kasih untuk jalan-jalan-Mu. Terima kasih untuk tuntunan dan bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Kita angkat tangan kita bersama-sama, katakan bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, amin. Yes, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Tuhan Yesus, kesehatan tubuh adalah berkat, pekerjaan adalah berkat, teman-teman adalah berkat, kecukupan adalah berkat. Tetapi keluarga yang Tuhan berikan kepada kami itu juga adalah berkat. Pasangan yang Tuhan berikan kepada kami itu juga adalah berkat. Tolonglah kami untuk merawatnya seperti yang Engkau mau Tuhan. Tolonglah kami untuk memeliharanya seperti yang Engkau mau. Sehingga kami kudus dalam banyak hal, tetapi kami juga kudus di dalam hubungan pria dan wanita berapapun usia kami. Karena Tuhan ingin dipermuliakan dalam seluruh sisi hidup kami, Tuhan pun ingin dipermuliakan dalam hubungan pria dan wanita ini. Terima kasih banyak untuk petunjuk firman-Mu Tuhan. Roh Kudus Allah yang ada dalam hati setiap jemaat-Mu akan bergema mengajar lebih tajam dan dalam, sehingga setiap kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sudah selesai untuk kita dengarkan. Bapak Ibu, saya berdoa firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberi kita pengajaran dan tuntunan ini, kita dimampukan Roh Kudus untuk menjadi pelakunya. Karena firman Tuhan berkata,
Berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Mohon maaf untuk ketidakhadiran Bapak Gembala di tengah-tengah kita karena ada tugas pelayanan di Purwodadi, Bapak Ibu, ya. Dan saya bersukacita karena pagi hari ini ada teman kami, Bapak Ibu Jarot. Boleh berdiri Bapak Ibu di tempat duduknya masing-masing. Selamat datang. Bapak Ibu Jarot ini adalah teman kami, terkhusus temannya Pak Yosua. Beliau adalah majelis di salah satu GKJ di Semarang, Bapak Ibu. Tetapi karena GKJ sampai hari ini belum melaksanakan ibadah tatap muka, beliau sudah tidak tahan lagi ya untuk beribadah, sehingga tadi malam telepon kepada Pak Yos untuk bisa bergabung bersama dengan kita hari ini beribadah bersama-sama. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Jarot, Bapak Ibu, lagi-lagi meneguhkan bahwa orang yang cinta Tuhan, suka ibadah, itu sulit untuk dihalangi dengan apa saja untuk tidak ibadah. Termasuk Bapak Ibu yang hadir pagi ini ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan bagi diri sendiri. Tuhan memberkati. Pagi ini Bapak Ibu, Bapak Niko akan menyampaikan sesuatu untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Itu sebabnya untuk Pak Niko saya persilahkan untuk maju ke depan, Pak. Silahkan. Boleh pinjam salah satu mic ya. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat untuk pagi. jemaat sekitar Semarang. Saya ingin menyampaikan satu hal kepada Bapak Ibu semua, bahwa saya beserta dengan keluarga saya akan pindah dari kota Semarang. Nah, tepatnya ke Jawa Timur di kota Mojokerto. Mungkin saya selama beribadah di sini, saya punya kedekatan dengan Bapak Ibu sekalian, dengan Bapak Gembala, Budi Gembala dan jemaat sekalian. Kita adalah satu keluarga. Yes. Dan pada saat ini saya secara keluarga akan pindah ke Mojokerto, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat GKB Batra Hayat yang selama ini mendukung kami di dalam doa, dan apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami semua bukan karena, tapi karena Tuhan yang menolong menyertainya. Juga kami mohon doa untuk keberangkatan kami minggu depan, dan mungkin kalau ada waktu Bapak Ibu sekalian main-main ke Jawa Timur, mungkin ke Mojokerto, bisa mampir ke tempat kami. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Nanti di akhir ibadah ini kita akan berdoa untuk Pak Niko dan keluarga yang akan melanjutkan perjalanan kehidupan di kota yang baru. Bapak Ibu, saya akan membacakan pengumuman gereja kita dalam 1 minggu ini. Yang pertama, dimulai hari ini Bapak Ibu tetap ada sekolah minggu secara online ya. Kemudian beranjak ke hari Selasa ada ibadah wanita Maria dengan pemimpin pujian Ibu Obaja, doa syafaat oleh Ibu Glenn, pembicara oleh Ibu Untung, diadakan di ruang serbaguna jam 6:30 malam. Hari Rabu Bapak Ibu masih ada kelas pemahaman Alkitab, kelas terakhir ya, di ruang serbaguna jam 6:30. Hari Kamis Bapak Ibu tanggal 28 Oktober ada ibadah pria Ayub. Nanti jadwalnya akan di-share di grup WA Pria Ayub ya. Hari Jumat Bapak Ibu ada ibadah youth, tempatnya di sini di WSG, WL-nya oleh Saudara Lia, pemusiknya oleh Saudari Elsa, Bapak Yosua, Saudara Henok dan Saudara Benaya, Aser oleh Saudara Gio dan LCD oleh Saudara Febe. Hari Sabtu ada latihan pemusik dan pemuji untuk persiapan ibadah hari Minggu, dan hari Minggu depan kita masih akan beribadah Bapak Ibu dengan pemimpin pujian Ibu Iwan, singersnya oleh Ibu Untung dan Ibu Irawan, pemusik oleh Bapak Walensa, Saudara Henok, Saudari Ian, Saudara Benaya, Asers oleh Bapak Ibu Restiono, dan LCD akan dilayani oleh Saudari Febe. Kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, dan kita akan memintakan berkat Tuhan turun atas kita sekalian sebelum ibadah ini diakhiri.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Pujian ini kita akan naikkan di akhir ibadah ini, sehingga kita pulang dengan hati yang disegarkan oleh Tuhan, pengharapan yang diperbaharui, sehingga Allah yang menjadi alasan dan tujuan kita hidup akan menguatkan kita dalam 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang diberkati. Terima kasih untuk puji-pujian yang diberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang diberkati. Terima kasih untuk hati setiap jemaat yang dituntun, yang dibimbing, yang diajar, karena Tuhan mengasihi kami. Pagi hari ini secara khusus kami hendak berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Niko ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan setia apapun keadaan keluarga ini. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini dalam berbagai macam pergumulan hidupnya yang berat. Dan kami bersyukur untuk satu fase baru kehidupan mereka di kota yang baru Tuhan, di Mojokerto. Kami sebagai keluarga di dalam Tuhan, kami sebagai saudara seiman di dalam Tuhan, pagi ini Tuhan kami berdoa untuk keluarga ini Tuhan. Berkati keluarga ini dalam langkah yang baru. Berkati keluarga ini dalam lembar yang baru. Supaya keluarga ini boleh berdiri kokoh di atas firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa yang baik, perjalanan ke Mojokerto beberapa hari mendatang disertai oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan.
rumah yang akan dimasuki oleh Tuhan, oleh Allah sudah diberkati terlebih dahulu. Sehingga dalam keluarga ini, dalam rumah yang baru, Pak Niko dengan Ibu boleh hidup dalam kesehatian, kesepikiran, kesatuan, menjadi satu tim yang bekerja sama di dalam segala sesuatu. Pekerjaan Pak Niko diberkati oleh Tuhan. Rencana-rencana yang akan dikerjakan oleh keluarga ini di sana diberkati Tuhan. Kami rindu bahwa di kota yang baru, Pak Niko, Ibu Niko, anak-anak makin dekat dengan Tuhan. Tidak membiarkan jam ibadah mereka bolong, tetapi makin berjuang intim dengan Allah, erat dengan Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pagi hari ini hamba-Mu berdoa sebagai pelayan Allah untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang beribadah pagi hari ini Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa tiap-tiap suami diberkati oleh Tuhan, tiap-tiap pria diberkati oleh Tuhan, tiap-tiap istri diberkati oleh Tuhan, tiap anak-anak diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka minum, apa yang mereka harus bayar, apa yang mereka harus beli, diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi doa-doa mereka, apa yang menjadi harapan mereka, diberkati oleh Tuhan. Biar kiranya rancangan Tuhan yang indah terjadi bagi jemaat-Mu. Biar kiranya kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang indah terjadi bagi jemaat-Mu. Demikian setiap jemaat diberi hati yang makin hari makin berpaut erat dengan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan akan mengangkat tangan kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sumber berkat bagi kita. Kiranya kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan yang datang dari Allah Roh Kudus ada bagi seluruh jemaat Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. El Shaddai, El Shaddai.